Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Hasto ngarang cerita. What? Ya gengs, video Hasto langsung dibalas sama Presiden Jokowi. Katanya Hasto ngarang cerita. Bukan itu cerita sesungguhnya. Nih, kata Jokowi nih. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Nah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju ya, presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tanda. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda-tanda presiden. Iya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Gitu. Ya, itu aja. Untuk dengan Pak Hasto, tanggapannya untuk dengan Pak Hasto, tanggapannya seperti Ya tadi. berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi itu sendiri. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi. Hubungannya apa? Coba mau pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa sudah itu mengukurkan hal yang kecil pilihan paling baik, yang benar aja. Logika kita pakai lah. Nah, kalau menurut saya sih ya, kita semua nggak ada yang tahu, kecuali ada bukti-bukti konkret, baik keterangan Pak Jokowi maupun kata-katanya Hasto. Gimana nih menurut Anda? Mana yang benar? Yuk, komen di sini yuk. Di Ruang Tamu Budi, saya Tri Budi Utama, speak up apa yang perlu disuarakan. Kali ini Pak Jokowi kayaknya milih tidak tinggal diam. Selama ini dia biasanya kan hanya diam-diam saja, bahkan ketika kena fitnah yang udah nggak masuk akal. Tapi sekarang mungkin karena dia bukan lagi presiden, dia memilih menjawab. Dengan nada tajam, tanpa tedeng aling-aling. Dia menjawab tuduhan Hasto Kristianto yang sekarang sedang berada di tahanan KPK. Tim Sekjen PDIP ini kan meluncurkan sebuah video berisi testimoni Hasto yang entah kapan dibuat di akun YouTube-nya. Dalam beberapa menit, Hasto bicara tentang revisi Undang-Undang KPK yang selama ini memang sering dibicarakan orang. Muatan revisi KPK yang keluar tahun 2019 itu dianggap melemahkan posisi KPK. Misalnya saja, dalam revisi itu dikatakan bahwa KPK berada dalam jajaran eksekutif pemerintahan. Jadi, Ketua KPK adalah bawahan Presiden. Posisi KPK jadi tidak lagi independen karena bisa diintervensi Presiden. Dalam video singkat ini, Hasto membantah bahwa dalang dari revisi tersebut adalah PDIP ataupun Megawati. Yang mendalangi revisi, kata Hasto, adalah Jokowi. Saya sendiri nggak tahu siapa yang nuduh PDIP berada di belakang revisi. Tapi nampaknya bagi Hasto yang terpenting bukanlah soal PDIP-nya, tapi soal Jokowi. Dia itu hanya ingin mengatakan Jokowi adalah penjahat. Seperti dipaparkan Kompas.com dalam videonya, Hasto menuduh bahwa segala hal positif selalu diklaim oleh Jokowi, sedangkan hal buruk ditimpakan kepada PDIP. Ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan, ujar Hasto. Hasto juga menegaskan bahwa PDIP berkomitmen dalam pemberantasan korupsi sehingga tuduhan bahwa partainya menginisiasi revisi Undang-Undang KPK adalah sesuatu yang tidak berdasar. Karena itulah tuduhan bahwa revisi
undang-undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah katanya. Dia juga mengklaim bahwa revisi undang-undang KPK dilakukan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobi dalam pencalonan mereka sebagai wali kota. Hasto mengaku pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta risiko politik yang mungkin muncul. Bahkan kata Hasto, seorang menteri di kabinet Jokowi pernah mengungkapkan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk meloloskan revisi undang-undang KPK. Saat itu Pak Menteri yang jadi kepercayaan Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK, ujar Hasto dalam video itu. Dan mengapa kemudian berjalan mulus? Ya karena Presiden memang punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi, katanya lagi. Itulah cerita Hasto. Buat saya seluruh cerita itu nggak masuk akal. Dan sekarang respons Jokowi sebagaimana juga dikutip Kompas.com menunjukkan betapa kacaunya kisah Hasto. Jokowi mengutarakan batahannya secara langsung. Dia minta Hasto dan kita semua menggunakan logika. Dia minta masyarakat menelusuri kembali kronologi pembentukan Undang-Undang KPK secara runut, sebagaimana yang dulu banyak diberitakan. Menurut Jokowi, sejak lama DPR memang berharap menggolkan revisi Undang-Undang KPK masuk dalam program legislasi DPR. Inisiatif untuk merubah undang-undang tersebut sudah dilakukan sejak 2015, sejak Jokowi menjalani tahun pertamanya sebagai presiden. Namun pada tahun itu sudah langsung ada ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. Tapi DPR nampaknya tidak putus asa. Di setiap tahun berikutnya, DPR terus berusaha membahas revisi Undang-Undang KPK. Sekedar catatan, lahirnya sebuah undang-undang memang butuh kesepakatan antara DPR dan Presiden. Inisiatif rancangannya itu bisa dilakukan baik oleh DPR maupun Presiden dan pemerintah. Namun pada akhirnya rancangan itu harus disetujui bersama. Jadi DPR setiap tahun ketika itu mengajukan upaya revisi Undang-Undang KPK. Pada 2016, 2017, 2018, DPR terus berusaha agar RUU itu dibahas. Tapi tetap gagal karena penolakan pemerintah. Kemudian pada 2019, DPR kembali membahas revisi Undang-Undang KPK melalui prolegnas. Semua fraksi di DPR menyetujui pembahasan tersebut. Karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, RUU itu sampai akhirnya dibahas dan digodok di rapat paripurna. Namun Jokowi menegaskan itu semua adalah inisiatif DPR. Setelah DPR menyepakati revisi, lahirlah surat Presiden Surprise mengenai perubahan Undang-Undang KPK. Jokowi mengaku harus mempertimbangkan efek politik dari revisi Undang-Undang KPK karena semua fraksi di DPR sudah setuju. Kalau Presiden masih tetap menolak, Jokowi khawatir semua fraksi akan memusuhinya. Bagaimanapun setelah itu, Jokowi tetap tidak menandatangani RUU KPK yang diusulkan DPR. Sebuah RUU yang sudah disepakati DPR dan pemerintah memang bisa saja tidak ditandatangani Presiden. Sebelum revisi Undang-Undang KPK, hal serupa sudah pernah terjadi. Contohnya Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 tidak ditandatangani Presiden Megawati. Tapi dalam 30 hari sejak DPR mengajukan naskah RUU, RUU tersebut harus disahkan sebagai undang-undang dengan atau tanpa tanda tangan Presiden. Inilah yang juga terjadi dengan revisi Undang-Undang KPK. Revisi undang-undang tersebut disahkan meski tidak ditandatangani Jokowi. Karena itu, Jokowi membantah testimoni Hasto. Menurut Jokowi, Hasto hanya mengarang cerita. Semua orang bisa membuatnya, ujar Jokowi. Dia juga membantah bahwa revisi Undang-Undang KPK berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution pada pemilihan kepala daerah tahun 2019. Hubungannya itu apa? Coba pakai logika dong kita. Pakai logika, kata Jokowi dengan nada kesal. Terus terang saya senang dengan sikap Jokowi kali ini. Dia selama ini sudah terlalu banyak jadi sasaran fitnah. Dia selama ini kalem saja menghadapi itu semua dan mungkin karena itu para pembencinya semakin senang membuat cerita-cerita bohong mengenainya.
Fakta sejarah yang ditampilkan Jokowi kali ini secara jelas menunjukkan tidak mungkin Jokowi berada di belakang revisi Undang-Undang KPK. Entah dengan alasan apa, partai-partai politiklah yang justru terus mengupayakannya. Saya duga PDIP juga berada dalam barisan penyokong revisi. Jadi sangat menggelikan kalau sekarang Hasto membuat sebuah cerita imajinatif bahwa Jokowi adalah dalangnya. Dengan melakukan itu, Hasto kembali terbukti adalah, maaf ya, pembohong besar. Saya berharap para politisi di Indonesia berhenti terus melakukan praktek-praktek semacam ini. Seperti saya katakan, sudah terlalu banyak Jokowi difitnah. Dia misalnya difitnah sebagai tokoh yang berupaya mengubah konstitusi agar masa jabatan presiden tidak dibatasi 2 kali. Jokowi sudah berulang kali membantahnya, tapi mungkin karena dia selalu membantah dengan penuh senyum, para penyebar kebohongan masih terus menyebarkan cerita itu ke seluruh Indonesia. Dia juga dituduh mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga MK akhirnya membuat keputusan yang memungkinkan Gibran maju sebagai wapres. Itu juga adalah tuduhan yang terus dia bantah tanpa hasil. Kemarin ini saya hadir dalam acara talk show di Garuda TV bersama antara lain Rocky Gerung. Rocky seperti biasa menyebut cerita bagaimana keputusan MK tentang persyaratan kepala negara itu ditentukan oleh Jokowi. Saya minta dia menunjukkan bukti bahwa Jokowi melakukan intervensi itu. Rocky bilang setidaknya ada 7 disertasi selain disertasi Hasto sendiri di UI yang menjelaskan itu. Saya bilang siapa nama penulis disertasi itu karena saya ingin membacanya. Setelah nampak bingung, Rocky gagal menyebut 1 saja nama. Saya percaya Rocky juga sekedar mengarang cerita dan itu kembali menunjukkan betapa mudahnya cerita bohong tentang Jokowi menyebar. Kebohongan itu terus menyebar dan disebarkan oleh mereka yang dianggap otoritatif. Karena itu saya menyarankan Jokowi untuk tidak bosan-bosan menceritakan kebenaran. Kebenaran harus terus ditegakkan, karena para penjahat juga terus menegakkan kebohongan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.